Siapa pencipta Grimoire di dunia Black Clover? Nah, Sumpah nih motor di depan pengen gue lempar, coba ribet banget. Ayo selamat bergabung semuanya di podcast iNews. Bang Firman dan Bang Fatur. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya Bang Firman di animesaito.id dan jangan lupa juga subscribe channelnya Bang Fatur ya. subscribe ya guys. Apa Jadi tuh? tadi ada seperti yang gue tanyakan tadi ya, biar Bang host ini bisa menjawabnya nih. Tadi kan gue ada nanya tuh ke Bang YS, kalau kerajaan Diamond tuh punya nggak emperornya sendiri tuh, apa raja penyihirnya sendiri? Semisal kayak kaisar sihir gitu ya. Iya. Kalau menurutku sih kayaknya kalau kerajaan lain sistemnya beda. Kalau di kerajaan Clover kan ada kaisar sihir dan ada raja. Kalau kerajaan lain Eropa, tuh kayaknya cuma raja deh. Kayak kerajaan hati kan, tapi dia ada ini ya, apa sih? Undin. Iya, Undin. Iya kayak Hard kan itu cuma Loro Pecika aja, Ratu. Jadi Terus mungkin sama tapi tidak bisa disamakan gitu. Kalau ada yang memimpin pasti ada, kan namanya kerajaan pasti ada yang memimpin. Bahkan si Mars sendiri kan cita-citanya dia ingin ini, Oh ingin iya benar. mengubah kerajaan Diamond supaya bisa bawa Vanna pulang. Nah iya benar. Mirai nggak ada pertanyaan lu. Aku sih ada Julius ya. William sama Yami kan itu rekrutan Julius ya. Sekarang kedua karakter tersebut kan di ini loh, jadi kayak menghubungkan untuk kunci dunia dan iblis ya. Itu kebetulan atau gimana ya? Atau emang Julius punya tujuan lain? Misalnya gini nih, kalau misalnya Julius punya tujuan lain atau niat jahat gitu, mungkin ya emang dia udah rencana nyari orang yang punya kekuatan kayak Yami dan William. Tapi kalau misalnya kita nggak berpikiran seperti itu, ya it's okay, nggak terlalu dipikirkan gitu. Kalau misalnya ada niat jahat mungkin ya Julius kayak gitu, karena kan tapi kan kemarin juga ada nanya nih ya, Julius itu ekspresinya terlalu dibuat-buat ya kan. Iya. Iya, Yang betul nonton betul. feelingnya udah nggak enak gitu. Karena kan Iya, namanya juga pemimpin ya, dia harus berwibawa dong gitu. Mungkin ya emang Iya. ekspresinya orang-orang pemimpin gitu ya emang gitu berwibawa. Terus dia juga pasti cari cara buat memperkuat kerajaannya dia, namanya pemimpin. Jadi dia pasti nyari orang-orang dengan kekuatan sihir yang nggak biasa. Buat jadi sekongkol kayak Akatsuki gitu. Tapi Jadi jujur, kalau asal ya, kenapa? tapi jujur aku kalau Julius jahat bete banget sih, sumpah. Kenapa? Iya loh. Soalnya biasanya kalau kayak gitu dia jadi last boss. Iya, jadi last boss itu sumpah. Atau kayak Aizen Iya. ya kan. Wah, mantap tuh kalau kayak Aizen. Dari yang gue cek di wiki juga kan Julius itu suka berpetualang orangnya sebelum jadi Magic Emperor. Suka ngebolang dia. Bola sih, bola. Makanya pasti tahu banyak. Juga Padahal asal ya- usulnya Julius tuh gimana itu? Grimoire dia paling aneh di manga ini katanya. Iya, Grimoire Julius itu paling aneh itu. Iya. Cuma yang anehnya lagi tuh konsep dari segel di jidat Julius itu mirip loh kayak konsepnya segel di dada siapa itulah Dante. Nah itu masih misteri. Sama yang di bola itu apa namanya, Salte gitu ya, swallow ya. Swallowtail. Mungkin nah kalau misalnya mirip atau kita berpikiran dia jahat ya mungkin dia kan dulu pernah make kan. Nah iya. Kalau jadi ada emang kemungkinan ya dia punya niat lain gitu. Nah iya. Ada kemungkinan sih tapi emang belum ada fakta yang mengarah ke sana. Iya. Apakah Julius itu sebenarnya lebih kuat, jauh lebih kuat dari semua Dark Triad itu sendiri? Menurut abang-abang sini?
Dark Triad kan isinya Dante, Zeno, nama Vanica ya. Iya. Kalau menurutku sih belum tentu juga, karena si Dante itu kan pakainya sihir gravitasi. Dan sihir waktu milik Julius ini punya banyak batasan loh. Jangkauannya itu kecil, kayak gitu misalnya. Kalau yang lain gimana? Aku setuju sih sama Bang Yes, tapi kalau kita perhatiin ya, Julius itu dia kan kekuatannya bisa dibilang OP ya. Iya. Tapi kenapa Yuki Tabata itu tidak pernah menurunkan dia di momen-momen penting gitu? Dia kalah sama Patri aja itu karena si Patri curang kan. Nah, benar. Jadi kita belum pernah lihat kekuatan dia yang sepenuhnya. Kayak kenapa pas lawan iblis dia nggak ada, pas lawan Jagret dia nggak ada. Terus sekarang lagi perang kerajaan, dia sengaja dilemahin gitu. Kenapa coba? Kayaknya sengaja banget kekuatannya nggak ditampilin secara penuh. Kayak Dante juga kan nggak ditampilin Kartu as. sepenuhnya, baru cuman kekuatan gravitasinya. Jadi emang masih banyak yang kudu dibahas sih dari Black Clover ini. Dan masih ada kemungkinan kalau itu Julius punya atribut lain sih. Kan itu segelnya itu loh, kayaknya itu petunjuk buat apa, atribut lain milik Julius. Masih kemungkinan sih. Juga pengen tahu gue kalau misalnya semua pedang asta yang fragmen-fragmennya semua udah tergabung jadi satu, gimana itu nanti bakal jadi? Ya pasti OP dong. Ya, Iya pasti. dong. Itu di NN-nya gitu pasti. Tapi Nah. pasti pas musuhnya udah kuat. Tapi biasanya kalau dia OP, musuhnya lebih OP lagi. Nah, Iya pasti. Kasih dah kalau nggak oke. Nah, kira-kira itu bakal ada musuh yang lebih kuat dari Dark Triad gak sih? Ada alien nanti, Vin. Ada petani alien. Jadi kayak Boruto Oke. lagi. Iya, ada petani alien. kalau itu mah udah pasti, nanti pasti ada itu yang lebih kuat dari Dark Triad. Pasti. Selama Black Clover tidak memutuskan untuk tamat, pasti ada yang lebih kuat lagi. Nah, Nggak mungkin alurnya jadi slice of life. Tapi sayang juga sih sekarang nih ya ditunda kan. Tapi mungkin episode sekarang masih ada ya. Padahal banyak ya, mungkin juga di antara kalian atau saya yang nunggu atak ini. Kalau misalnya nih Bang Yes, pernah nggak sih selama nonton Black Clover ini ada sih pertanyaan yang terpendam selama ini yang bikin bingung? nah ada sih. Siapa pencipta Grimoire di dunia Black Clover? Nah, Wah, Gue masalahnya setuju banget itu. sama Bang Es. Gue setuju banget sama Bang Es. Gue bener dari awal nonton nih, ya ini siapa gitu yang nyiptain gitu loh. Gak mungkin gak ada gitu aja. Tiba-tiba muncul ya. Berarti ada semua salah. Nah, Iya. Tiba ada pencipta menara. Grimoire Setuju, terus setuju, setuju, pencipta batu sihir gitu kan belum dijelasin. Kalau menurut Bang Kalau Firman sama Bang batu- Fatur tuh gimana? Kalau batu sihir ada kemungkinan gak sih yang pencipta itu kaisar sihir pertama? Bukan Kalau deh. kalau batu sihir itu, kalau yang dari udah ditampilin di manga ya, dia itu berhubungan sama ras elf sih katanya. Iya, sejak sang Elder FC Lich itu ada, batu sihirnya udah ada itu. Iya sih. Soalnya pasti ya yang batu-batu terkuat gitu pasti dipegang juga oleh ras kuat gitu ya. Iya. Dan kayaknya sih udah ada sejak leluhur dari para elf. Kan pernah tuh pas reinkarnasi elf, Sephiroth pernah bilang apa itulah. Pernah bilang kalau para leluhur mereka pernah menyegel istana bayangan. Bayangan. Nah, itu kayaknya udah lama deh, dari leluhur elf itu udah ada. Kalau si elf ini pernah menyegel istana bayangan, berarti ada kemungkinan zaman dulu pernah ada apa? Kejadian iblis keluar dong, iblis Nah. keluar ke dunia nyata. Nah, Kayak tujuan Dante yang sekarang. nah iya kayaknya. Mungkin aja ntar ya di sini di cerita Black Clover kalau mungkin diceritain ya bakal masuk anime. Ya mungkin itu bakal asik sih. Nah, iya kayaknya itu nanti nyambung lagi ke pembuatan Grimoire deh. Dan kemungkinan
pembuatan Grimoire ini dibuat untuk menghadapi kekacauan yang dulu itu, dimana ya masih kemungkinan sih ya dulu ada kekacauan. Nah terus untuk penduduk manusia, dunia manusia itu butuh kekuatan baru. Nah di fandom itu sendiri kan Grimoire disebut sebagai item sihir. Nah mungkin ini namanya item berarti ada yang buat. Nah mungkin itu dibuat buat nyelesain permasalahan pada waktu itu. Setuju. Jadi kalau di cerita-cerita shonen yang biasanya kan ras manusia itu ras terlemah ya. Iya. Jadi biasanya ras yang lebih kuat itu ngebantu manusia buat ngelawan musuhnya. Jadi bisa jadi Grimoire itu buatan ras yang lebih kuat dari manusia untuk diberikan ke manusia gitu. Nah mungkin juga tuh. Mungkin dari sini nanti ada ras angel gitu. Waduh, Ras keren Graf juga bisa itu. Udah ada elf yang jadi angel ya. Udah. OP. Yang kurcaci juga belum ditampilin tuh. Nah Iya, benar. kurcaci siapa tahu Iya. itu yang ngebuat batu sihirnya itu. Nah Iya. Enggak, dia kayak gitu dia kebanyakan tuh ke orang pengrajin gitu ya. Jadi Iya, kemungkinan juga pengrajin. Udah Siapa tahu gitu. nanti ini. udah gitu Lumiere kan bisa tuh gabungin teknologi sama sihir. Kayaknya itu petunjuk deh. kalau misalnya benar-benar itu ada sih bukti kuat karena kan di film-film banyak, di teori film Avenger kalau nggak salah, tahu gak yang di Thor ngebuat senjata baru ke apa sih? Oh, ke itu ya, apa sih namanya? Lupa namanya. Yang planet bintang mati itu ya? Iya, Ke iya. bintang ngebuat senjata baru lagi kan? Iya, itu ke kurcaci raksasa. Iya, dari situ teori ya, bukan teori kuat tapi kan ini cuma teori ya. Itu. By the way, itu kayaknya bukan teori Avenger, itu kan Avenger kan ngambil dari kisah nyata juga, dari kayak kisah apa ya? Nordik, mitologi Nordik. Ya Nordic. Siapa tahu kurcacinya nanti dia ngebantu nge-upgrade Grimoire gitu. Bisa jadi, soalnya kan Black Clover juga ngambil inspirasi dari mitologi. Nah iya. Itu. Nah, iya benar. Terutama yang tadi itu pohon apa itu? Yggdrasil. Pohon Yggdrasil. apa itu? Pohon dunia. Pohon dunia gitu. Ini ada bentar-bentar. Tadi kan dijelasin menyegel kerajaan bayangan, sedangkan pas manga chapter 246 anggota Bibi ada yang menggunakan kekuatan bayangan. Gue agak bingung di situ. Di chapter berapa tuh? Bingungnya di mana? 200. Iya. Bingung. Mungkin maksud dia ini gini ya. Istana bayangan sama sihir bayangan itu beda gitu. Nah iya. Istana bayangan ibaratnya dunia lain, bukan sihir bayangan, bukan tentang bayangan. Iya, udah beda dimensi. Iya, kalau sihir bayangan itu ya elemennya bayangan. Nah gitu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau enggak sih gue pengen ada. Prinsip menjadi kaisar sihir Julius berbeda dengan prinsip menjadi kaisar sihir yang ideal. Julius lebih menekankan kepada kekuatan. Kekuatan adalah absolut. Julius pemikirannya lebih individualisme. Coba lihat scan waktu pertama kali Asta dan Yuno bertemu Julius. Prinsip kaisar sihir Julius berbeda dengan yang Asta dan Yuno inginkan. Gimana ya?